Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tamara Dewi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi OTK Keuangan, yaitu mengenai laporan kas kecil. Oke, sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kas kecil. Teman-teman pasti masih pada bingung kan kas kecil itu apa? Disimak ya. Jadi, apa itu kas kecil? Kas kecil atau disebut juga petty cash merupakan pembukuan yang mencatat setiap pengeluaran. Nah, biasanya pengeluaran ini dilakukan oleh perusahaan dalam nominal yang tidak terlalu banyak. Biasanya, nominal kas kecil itu berkisar antara 3-5 juta rupiah. Untuk pengertian yang sederhananya lagi, kas kecil atau petty cash adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, slide selanjutnya ada tujuan pembuatan laporan kas kecil. Di setiap pembuatan laporan, kita pasti mempunyai tujuan mengapa laporan tersebut dibuatkan. Nah, tujuan pembuatan laporan kas kecil di sini terbagi menjadi 4. Oke, langsung aja yang pertama. Mengatur masalah perlengkapan atau peralatan kantor yang menjadi kegiatan dari bagian kantor. Maksudnya, dari tujuan pertama tadi, dengan adanya kas kecil di setiap perusahaan, dapat kita gunakan untuk membeli perlengkapan atau peralatan kantor yang dibutuhkan. Misalnya saja ATK kantor. Nah, kita memerlukan pulpen, pensil, tip X, dan semacamnya. Karena di gudang sudah habis, kita bisa menggunakan dana kas kecil untuk membeli peralatan ATK tersebut. Lanjut nomor 2, yaitu mempercepat aktivitas atasan yang memakai dana secara mendadak dan juga tidak terencana. Nah, maksudnya, misalnya saja atasan kita mempunyai acara dadakan atau rapat dadakan dengan pihak luar. Kita bisa menggunakan dana kas kecil untuk menunjang terlaksananya acara tersebut. Lanjut yang nomor 3, yaitu meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Maksudnya yaitu kita bisa meringankan beban staf karyawan kita dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan lain. Karena dengan adanya kas kecil, kita bisa fokus nih buat melayani pelanggan yang datang ke perusahaan kita tanpa memikirkan beban lainnya. Lanjut yang nomor 4, yaitu menghindari cara pembayaran yang tidak mudah dan praktis atas dana kas keluar yang jumlahnya relatif kecil serta mendadak. Maksudnya, kita bisa menghindari cara pembayaran yang tidak mudah, seperti kita harus menggunakan cek dalam membeli sesuatu. Itu kan sangat rumit ya, karena kita harus ke bank terlebih dahulu untuk mencairkan cek tersebut. Karena itu, dengan diadakannya kas kecil di setiap perusahaan, kita bisa gunakan dana tersebut untuk menunjang acara atau kegiatan yang sangat mendadak. Selain itu, kas kecil juga sangat praktis, karena kita tinggal mengambil di brankas kantor atau di bendahara. Setelah itu kita bisa menggunakannya. Oke,
Lanjut slide nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti-bukti dokumen yang tercantum pada laporan kas kecil. Di sini bukti dokumen yang akan saya jelaskan ada 5. Bukti dokumen pertama, yaitu bukti dana kas keluar. Bukti ini berguna untuk pesanan pembayaran tunai yang tercantum dalam pembukuan dan berguna bagi akuntansi untuk mencatat kas kecil maupun kas besar. Yang kedua, ada bukti cek. Cek merupakan surat yang digunakan sebagai perintah kepada bank agar melakukan pembayaran kepada seseorang atau badan yang namanya tercatat dalam buku cek atau pemegang cek tersebut. Yang ketiga, bukti permintaan pengeluaran kas kecil. Dana PT Cash atau kas kecil membutuhkan bukti ini sebagai bukti kas keluar. Selain itu, bukti kas keluar ini akan disimpan oleh pemegang kas kecil yang sesuai dengan nama pengeluaran dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Sebagai bentuk tanggung jawab dana PT Cash atau kas kecil, maka dari itu bukti keluar kas kecil ini dilampirkan dengan dokumen dan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Yang kelima atau terakhir, bukti permintaan pengisian kembali kas kecil. Dibuat oleh pemegang dana dan meminta pengisian kembali kepada bagian keuangan untuk dibuatkan dana kas keluar dengan tujuan untuk pengisian kembali PT Cash. Oke, lanjut slide keempat, yaitu mengenai metode pencatatan kas kecil. Oke, metode pencatatan kas kecil ini menggunakan 2 metode. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai metode tetap atau Impress Fund System. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih apa itu metode tetap? Jadi, pencatatan laporan kas kecil dengan metode tetap atau Impress Fund System ini adalah metode pembukuan kas kecil yang jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas yang terjadi, pemegang PT Cash tidak serta-merta langsung mencatatnya di buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Jadi, metode tetap ini kita mencatatnya nanti pada akhir periode, tetapi sampai akhir periode itu, kita tetap mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang keluar. Ciri-ciri metode tetap: 1. Bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan sehingga jumlah dananya kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tetap. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dimulai dengan pemegang kas yang diberi sejumlah uang tunai. Nantinya, untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan, bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Dan yang terakhir, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir akan membentuk kembali dana kas kecil
untuk mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Misal saja dana kas kecil perusahaan kita 5 juta. Dan bulan Januari kita melakukan pengeluaran sebesar 3 juta. Untuk mengisi kas kecil tersebut, kita membutuhkan 2 juta rupiah agar kas kecil kembali bernominal 5 juta rupiah. Slide terakhir mengenai metode pencatatan kas kecil yang nomor 2, yaitu metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Jadi, metode berubah-ubah adalah metode pengisian dan pengendalian kas kecil yang jumlahnya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Pada metode ini, jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, saat pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta. Kemudian, digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian kas kecil diisi kembali saat pengisian. Jumlah pengisian kembali kas kecil tidak harus sama dengan jumlah nominal saldo awalnya, bisa kurang maupun lebih. Misal tadi, saldo awal 5 juta pada bulan Januari, pada bulan Februari kita bisa mengisi saldo awal 3 juta atau di atas 5 juta, misalnya 6 juta. Ciri-ciri metode berubah-ubah yaitu yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Kedua, bukti pengeluaran kas dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. Yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Nah, itu tadi materi mengenai laporan kas kecil. Jadi pada intinya, kas kecil itu merupakan dana yang jumlahnya relatif kecil dan nominalnya bisa berkisar antara 3-5 juta. Sedangkan metode pencatatan kas kecil terbagi menjadi 2, metode tetap dan metode berubah. Metode tetap itu saldo awalnya akan tetap dan tidak pernah berubah. Sedangkan pencatatannya dilakukan di akhir periode. Untuk metode berubah, saldo awalnya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.